Kan udah berkeluarga, kayaknya kalau kamu masih begitu malu sih aku bilang gitu. Kalau cowok nggak berani ketemu sama bapak ceweknya berarti dia bukan cowok. Maaf Mas Anok. Setiap aku serius tuh aku disakitin gitu, sakit hati gitu. Refreshing sama teman-teman, makan, dinner, nonton gitu kan. Tapi kalau udah punya anak nggak bisa gitu. Gak tau kenapa aku jadi kayak ngerasa kayak nggak pede, kayak aku ngerasa kayak nggak deh, kayak gue nggak bagus gitu. Buat Ricis sekarang juga abis nikah pesat banget kemajuan YouTube-nya. Nanti urusan subscriber atau apapun itu ya tergantung sama Tuhan. Kalau nanti kalau tiba-tiba mengebut lagi ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya aku bersyukur. Jadi ini lucu banget ya ceritanya. Kita kan waktu itu udah deket hampir setahun. Tiba-tiba di akhir tahun itu kita putus. Hah? Iya, putus. Terus? Siapa yang putusin? Kita emang ada masalah terus kita putus gitu intinya. Putus, nggak kontekan 1 bulan tuh kan ya sayang. Terus akhirnya Itu udah kayak hampir gak jadi nikah gitu. Aku udah mikir kayak wah ini kayak bukan jodoh gue. Udah berarti emang gak mungkin nikah sama ini orang. Udah kayak gitu. Udah gitu tuh mikirnya. Padahal tadinya tuh sebelumnya udah kayak ya ampun kalau nikah nih pasti udah pemikiran tuh udah kemana-mana gitu. Tiba-tiba di tahun baru, bener-bener di malam tahun baru itu kan aku tahun baru di Bali. Disamperin ke aku ke Bali. Selesai New Year tuh akhirnya langsung dia ngomong, gini ya, daripada kita kayak gini-gini terus, daripada gini-gini terus. maksudnya deket-deket doang, terus malah jadinya ada putus apa segala macam, lebih baik kita nikah aja, kamu mau atau enggak? Aku langsung kayak wow gitu, terus aku langsung kayak ya udah nanti kita obrolin deh sama orang tua gitu. Tapi sebelumnya waktu lagi awal pandemi Bang Atta pernah ngomong sama papaku, udah pernah ngomong berdua gitu, eye to eye gitu, kayak bilang iya Pi, aku tuh mau serius sama Aurel gitu. Tapi belum langsung ngomong kayak mau nikah, baru bilang mau serius. Akhirnya pas abis tahun baru itu pulang ke Jakarta, akhirnya Bang Atta langsung ketemu orang tua, langsung ngomong kayak iya Pi, iya Bun, aku mau nikah sama Aurel. Apa sih kalau Atta sih kira-kira mau nikahnya di bulan ini, gini. Bunda sama Pipi gimana, setuju gak? Gitu, alhamdulillah dari orang tua ya, walaupun menjelang pernikahan kan pasti ada aja ya lika-liku, gitu ya, percobaan nikahnya tuh banyak gitu ya. Perang-perangnya banyak juga. Perang-perangnya juga banyak. Ada perang-perang. Iya, jadi Lempar piring nggak ya, cuman alhamdulillah bisa kita laluin. Alhamdulillah kayak sekarang jadinya happy. Tapi sopan ya, dia minta izin dulu, udah Oh, iya. plan apa segala, iya kan? Dia ngasih tahu dulu, bilang. Karena aku kalau deket sama cewek, aku harus ketemu orang tuanya. Even mau ngajak jalan pun kita harus respect dengan ngajak orang tuanya gitu. Makanya aku kalau dekat sama orang pasti orang tua dia akan lebih dekat sama aku. Betul. Daripada dianya. Yes, dia pertama kali dekat sama aku, yang bukan dekat sama aku, yang dekat sama orang tuaku. Main di rumah tuh sampai jam 5 pagi ngobrol. Karena nanti anakku juga gitu kan. Kalau dia mau dekat anakku harus dekat sama akunya dulu. Aku harus tahu dia. Deg-degan sih itu cowoknya deket kamu sih, langsung aduh nggak jadi deh. Gua nggak kebayang. Kamu bisa bikin berapa konten satu hari? Waduh, mampus gak? Apa saja kontennya? Kamu kerjanya di mana? Berapa viewsnya konten kamu? Kameranya apa? Angle-nya gimana? Nah, coba lensanya. Aduh, kamu bisa gimana anak aku? Enggak, saya petir kamu. Bahaya kan tuh. Tapi memang kan kalau cowok itu yang dipegang kan tanggung jawabnya ya. Iya. Jadi kalau cowok itu benar-benar laki-laki, dia harus berani ketemu sama bapak dari ceweknya itu. Tuh, Kalau cowok nggak berani ketemu sama bapak ceweknya, berarti dia bukan cowok. Berarti dia masih dia nggak tahu dia mau bawa kemana tuh cewek, mau apa. Nah, itu nah itu niat-niat satu-satunya gitu. cowok yang berani ke papaku. Pipi kan orangnya apa ya? Galak. Dari mukanya tuh kayak sangar, serem gitu kan orangnya. Gimana? Cek gitu. Maaf Mas Anok. Ya, Pipi tuh itu gitu. kalau udah berteman baik, tapi kalau bener-bener orang baru tuh Pipi itu bener-bener keras. Kayak Masih ada Kayak temboknya ya. Yes. Kayak kita nonton di Indonesian Idol gitu Iya, tau iya, gak sih? iya. Kayak lagi audisi. kayak bener-bener kayak oh ya gimana? Kayak Kenapa? audisi gitu loh. Kan cowok pasti drop juga kayak oh ya gimana? Oh ya Iya, apa? males juga jadi ngomong. Oh iya. Oke. Nah, cuman dia berani ke Pipi tuh aku kayak wah gila. Ke rumah terus langsung dia chat sendiri ke Pipi kayak ayo ngobrol, terus ketemu, terus kayak aku kayak wow. Ini satu-satunya cowok yang berani ngomong ke Pipi, berarti oke, berarti dia nih. Aku Insya baru Allah. mau tanya, cowok keberapa yang kamu bawa kenalin ke orang tua? Gak apa-apa lah, kan udah jadi. Ini tuh ujian. Enggak, apa namanya? Sabar Udah ini sayang, ujian. jujur aja kalau banyak. Enggak, maksudnya udah pernah ada, tapi nggak pernah kenalan mah
semua yang pernah Oh, pacaran, semua harus kenal sama orang tua, nggak boleh tuh kalau tiba-tiba ngajakin main jalan aja gitu nggak boleh. Oh. Jadi kalau yang lain, kalau misalnya pernah pacaran udah kenal, tapi nggak pernah ngomong kayak Nggak Om pernah ada yang aku serius. mau serius ya sama Aurel, gak ada. Baru Cuman ini. kayak ya cinta monyet lah. Coba aku mau nanya hal yang sama. Aurel, cewek keberapa yang kamu serius? Gini, Masa nggak tahu Aurel? aku Pasti tuh tahu. gini, kan? waktu aku awal-awal merintis di karir, mau di YouTube, mau usaha-usahaku gitu, aku setiap ketemu cewek pasti mau serius. Oh. Dari dulu gitu aku orangnya, karena aku tipikal orangnya kalau udah deket ya udah serius aja gitu. Tapi karena awal-awal itu setiap aku serius tuh aku disakitin gitu, sakit hati gitu. Habis sakit hati itu aku nggak pernah lagi serius sama cewek. Trauma. Nggak pernah mau serius karena itu mengganggu ke pekerjaan. Karena kalau cowok itu kan kita kalau udah pakai hati itu gerak-gerik kita itu kelihatan. Kadang-kadang orang bilang oh cowok tuh kuat, cewek tuh yang kasihan bisa lemah. Padahal cowok tuh nggak kayak gitu. Cowok kalau udah sayang banget sama seseorang, dia sakit hati itu rapuhnya bisa lebih dari cewek. Masa? Dan efeknya bisa lebih kelihatan. Makanya kan aku lihat ya kalau ada tim bola gitu ya. Kan aku ngurus tim bola juga nih. Di tim bola itu kalau ada orang lagi masalah sama ceweknya itu kelihatan di lapangan. Masalah sama keluarga kelihatan itu di lapangan. Di lapangan. Di lapangan kelihatan. Mau tendangan jadi bagus, fokusnya jadi ini. Semua itu kalau kelihatan. sama- Itulah kalau sama- cowok yes, gitu. yes. Ya gimana nggak kelihatan? Bukannya ditendang, bolanya malah dipukul-pukul. Iya benar. Tapi makanya itu yang aku rasain. Habis itu ya udahlah setiap kenal cewek ya udahlah simbiosis mutualisme aja gitu. Asik. Maksudnya ya saling kenal aja, Iya, saling iya. deket. Tapi belum Nggak dijawab pertanyaan Nggak gue dijawab ya? pertanyaannya. Enggak sih. Jadi lagi ngeles dikit. Oh gitu. Tapi nanti ujungnya ke situ. Ya, oke. Nah, setelah itu adalah challenge buat cewek itu. Bisa nggak ngedeketin keluargaku. Karena siapapun yang aku kenalin sama mama papaku tuh berat. Kadang ada yang mama papaku mau, tapi kitanya nggak mau. Ada yang kitanya mau, mama papaku yang nggak mau. Oh. Ada yang mama papaku mau, adik-adiknya nggak mau. Oh. Jadi Ada gimana yang dong? adik-adik Sam? mau, mama Kok bisa? papanya nggak mau. Jadi berapa yang dibawa? Jadi aku doang gitu ya yang dikenalin. Jadinya baru cuman dia yang tanpa aku kenalin udah deket duluan. Oh, Set gitu ya. Iya, udah dia deket masuk, duluan ya. sama adik-adikku sama mamaku. Tapi kan memang aku kenal duluan nih malah sama Iya. adiknya. Jadi dia duluan. Sama Umi Abi juga. Iya, istilahnya dia udah melakukan Oh, pinter ya. Gocekan Sama samba. di. Gocekan samba. Itu apa lagi? Jadi itu tips ya untuk mungkin yang pengen mendekati seseorang yang siblingsnya banyak keluarga besar, Betul. masuk dari keluarganya Keluarga. dulu. Atau kalau pengen masuk ke hati wanita langsung deketin bapaknya. Iya benar. Bener. Emang Iya, sekarang betul. masalahnya gitu ya. Kita kan udah sendiri-sendiri banget. Jadi kadang-kadang sopan santun seperti itu tuh yang emang perlu dipelajari Iya. dan diingatkan kembali gitu loh. Iya, iya. Still. dan orang tuanya akan pasti seneng banget kalau ada yang berani deketin dia dulu, terus ngobrol, terus bisa saling mengenal tanpa bapaknya yang harus suruh, oh ayo ketemuin dulu dong sini gue gitu kan, itu jadi kesannya Iya, kayak iya. gimana. Tapi dengan dia inisiatif, ketemu, ngajak, ngomong dari heart to heart, Iya. ngomong apa yang dia mau, Itu bakal ngambil hati itu ya. ngambil Itu hati lebih banget. ngambil sih dibanding. Dan itu menurutku Indonesia banget ya, itu Melayu banget. Ya, gimana anak Amerika? Ya setuju. Ya setuju. Tadi kan aku kalau dengar Ata nih bakal super protektif sama anaknya, ya nggak sih? Nah, aku pengen tahu nih, super protektif sama istri nggak sih? Apalagi mungkin tahu Ata kan pasti provide everything untuk Aurel, ya nggak, semua disupport. Tapi masih punya kebebasan untuk Hang out melakukan girlfriend. atau have your own life? Boleh banget. Boleh. Boleh banget. Jadi nggak ada Aku kekangan nih? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Aku tuh bener-bener bebasin istriku mau main sama temen lah, even mau malam minggu aja atau hari minggu waktu keluarga, dia mau izin ketemu sama teman-teman aku izinin. Karena nggak apa-apa. Kalau menurutku tuh hidup tuh nggak harus akan ada jemunya juga kalau kita terus, nggak apa-apa. Kamu refreshing sama teman-teman, makan dinner, nonton gitu kan. Tapi kalau udah punya anak nggak bisa gitu, pasti punya sama anaknya. Tapi kan nanti Dianya yang nggak mau. Aku tuh emang I don't wanna have my own life. aku tuh emang gini Kak, dari dulu tuh tipikalnya emang anaknya tuh keluarga banget. Jadi ketika ketemu teman-teman tuh ya mau pergi malam ya udah malam doang gitu. Habis itu udah gitu. Nggak pernah yang kayak seharian pergi Iya, atau apa gitu. Paling kalau misalnya
perginya mau makan siang doang, udah makan siang and then pulang, Udah, iya. makan dinner habis itu pulang, atau mau sekalian pergi malam sekalian habis itu udah gitu. Tapi kan nanti waktu kamu melahirkan kan banyak juga ibu-ibu lain yang teman-teman Oh, kamu iya. yang punya anak-anak juga pasti mau nongkrong. Iya, juga. makanya nanti paling aku temenannya nanti ketika udah Kan lahir banyak ya. kemarin bumil-bumil juga Sama- ada Kak Paula, ada Iya. Tena Kak Gigi. Gita, ada Lesti, ada kemarin siapa Nikita Willy juga. Pasti kan Iya, sama-sama pengen. ibu-ibu mau nongkrong-nongkrong Mau juga nongkrong, kan. pasti kan Yang nggak ada suaminya Iya, pasti iya. ada, itu perempuan Iya, tuh iya. pasti ada waktu-waktunya. Intinya sebenarnya kayaknya ini ada perbedaan nih. Ada perbedaan. Kalau Yes. yang ini bilang gak apa-apa, main. Yang satu, ini nggak aku mau. Nggak, aku mau, tapi maksudnya gini loh, aku tuh kalau dulu kan karena masih single, masih kayak yaudah deh, ayo aja deh. Nah sekarang tuh aku mikirnya gini, aduh gue tuh udah di sini tuh jadi istri, gak mau yang terlalu pergi kemana-mana gitu loh. Aku tuh tahu batasan gitu kayak, oke gue udah istri, udah punya keluarga, udah punya suami. Kalau batasannya cuma segini ya udah, gak mungkin aku udah punya suami, terus aku pulang jam 1 pagi. Kayak nggak Kamu punya tuh udah etika siap gitu, ya? gitu Dia loh. tuh udah siap berkeluarga banget Iya, sebenarnya. kalau Karena banget. udah tahu gimana Yes. caranya harus atur waktu. Betul. Kalau suaminya ya, Cocok. kalau suaminya mau pergi pulang pagi ya udah terserah dia deh. Yang penting aku sebagai istri, karena di sini kan istri tuh udah jangan deh udah deh mendingan kalau mau ketemu teman ya udah ketemu. Tahu ya misalnya jam 9 atau jam 10 udah di rumah gitu. Jadi suami kan enak juga ngeliatnya. Iya. Oh dia tuh Padahal nggak perlu suami gua suruh pergi kasih. loh. Iya, suaminya nggak apa-apa. Iya lagi Karena suaminya gini Iya. loh. Karena kalau aku tuh tipikalnya, aku juga sama kayak dia, aku jarang banget nongkrong. Aku tuh lebih suka kerja. Jadi aku tuh kalau sampai pagi pun dia tahu aku di mana, di base camp, di kantor. Yang dia memang aku tuh memang hobi banget kerja. Hidup aku tuh kalau nggak kerja, aku kayak sehari nggak kerja aja tuh kayak bingung gitu. Sebetulnya sebelum, kan mungkin kamu kepikiran gak sih dulu mau kawin umur 22, pasti kan sebelumnya punya mimpi kamu sendiri nih. Iya. Ada nggak yang akhirnya kamu harus let go? Enggak sih, karena aku memang dari dulu kan memang udah pengen banget nikahnya memang muda. Oh. Terus banyak juga mungkin teman-teman yang kayak nanya kayak, "Ra, lu yakin mau nikah umur 22? Lu kan karirnya masih bisa panjang, terus kalau nikah nggak bisa ngapa-ngapain loh." Alhamdulillah ketemu suaminya tuh yang mendorong gitu, yang ayo kamu bikin ini, ayo bikin itu. Jadi aku untuk takut itu nggak ada rasa takut gitu untuk menikah tuh nggak ada. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang tipikal suami yang oke lu harus jadi ibu rumah tangga. Nah itu mungkin aku juga agak aduh kayaknya nggak bisa deh gitu. Alhamdulillah suaminya suka kerja juga. Terus dia juga kayak ayo sayang bikin ini yuk, bikin ini. Ayo kamu aku bikinin lagu. Ayo. Jadi aku kayak ngerasa oh ya udah suaminya toh juga ini kok support terus Iya, gitu. beruntung loh dapet suami nggak ngekang Makanya nggak apa. Wih, kayak beruntung banget. Karena- Beruntung banget loh aku. Enggak gini, karena aku tahu dia itu kan dari keluarga musisi ya. Pipinya Pak Anang, terus ada Bunda Ashanti nyanyi juga, Mimi Krisdayanti diva Indonesia juga. Aku tahu darah seniman tuh tinggi di dianya Keluarga. gitu. Jadi malah sejak aku ketemu pertama sebelum nikah itu aku yang suruh dia terus keluarin single karena dia ini paling pemalu Kak. Paling nggak mau keluarin single dan dia nggak mau main film. Dia pertama kali main film itu habis ketemu aku juga. Dan itu filmnya aku yang ngedirect. Baru dia mau main. Iya, itu berarti selama ini kamu nggak masuk ke ranah itu tuh emang karena kamu Malu. nyayang. Dianya kayak apa ya narik istilahnya? diri gitu. Why? Nggak pede. Nah itu sampai bunda juga nanya kenapa kamu tuh pernah di ini ya? Sampai bunda nanya kamu pernah ya pernah dikucilin orang atau pernah Atau dibully atau dibully pernah gitu. Cuman nggak tahu kenapa aku jadi kayak ngerasa kayak nggak pede, kayak aku ngerasa kayak nggak deh, kayak gue nggak bagus gitu. Nggak bagus. Tapi sekarang udah mulai pede. Ini udah jauh lebih pede dari dulu, dari sebelum kenal kamu kan itu parah banget aku. Kalau nggak didorong, ayo harus nyanyi. Cuman kan kita kadang kalau orang tua yang nggak tahu masuk kuping kanan keluar kuping kiri Iya. gitu. Kalau ini kan dari pasangan. Ayo kamu gini dong. Nah itu aku langsung kayak Iya, oke, bikin oke, YouTube oke, dong. oke, gue Bikin buat ini oke dong. gitu. Apalagi ngeliat dia maksudnya bikin YouTube tuh uploadnya sehari bisa 2, setiap hari syuting apa segala macam. Oke berarti aku harus menyeimbangkan juga gitu. Aku juga harus bisa nih kayak gini gitu. Jadi motivasi. Jadi ya? motivasi Jadi motivasi. jadinya. Jadi selain misalnya sebagai laki-laki kan aku punya tanggung jawab ngasih nafkah, tapi aku juga bikinin dia bisnis gitu biar dia berkembang. Dari bisnis mau pakaian, mau beauty, mau nanti dia bisnis lagu, dia bikin lagu aja sampai aku yang bikin juga lagu-lagunya. Pengen terus dia berkarya. Pengen terus dia berkarya Itu karena aku bagus tahu banget. tipikal dia bukan tipikal yang ibu rumah tangga banget gitu loh yang kayak tiap hari masak. Aku tahu itu bukan tipenya dia. Nggak semua cewek bisa digituin. Kamu tahu nggak itu bukan tipe kamu?
Tahu. Kadang-kadang kan suka kayak Emang iya? Tapi emang aku sekarang Dia bukan semenjak tipikal nggak semua perempuan itu bisa harus nyuci, harus Iya. ada memang perempuan yang nyuci, yang masak tiap hari ini ada, tapi ada tipikal perempuan yang memang dia sukanya karir, sukanya wanita karir gitu. kayak mamaku. Open Orang minded awak ya. modern. Udah Orang modern awak ya. modern. Gue demen nih Modern. kayak gini-gini. Mamaku tuh orangnya bukan tipikal orang rumahan. Jadi dia setiap hari harus Ada ikut papaku contoh, kerja. iya. Iya, Ada dia contohnya dia soalnya. bilang Mama Umi itu bukan tipikal yang kayak di rumah masak ini, bukan kayak gitu. Ya itu kayak Mimi kan Tapi gitu. disuruh masak bisa. Mimi nggak Iya, gitu iya. kan. Iya, Mimi Iya. juga. Mimi tuh nggak gitu. Mimi tuh dari dulu nyanyi apa bikin album, sinetron, film, MC semua diambil semuanya gitu. Iya. Dan emang ada wanita yang kayak ternyata gitu. aku kayak gitu juga gitu. Memang kayaknya wanita nurun tuh gitu. iya benar. Wanita tuh nggak bisa dipaksa kadang-kadang, apalagi wanita zaman sekarang ya. Semua Ayo wanita nyuci tuh bisa baju. eksis. Setuju saya, Sekarang ada yang setuju. namanya MBA Iya. ya, Mbak gitu. Gue lagi pikir singkatan apa nih? Ternyata sambungan. Iya, jadi kan ada yang namanya Mbak, kadang kita kan ya udah Mbak Iya. tolongin Iya, ya, iya, masakin Iya. apa. Loh Kita itu kan perlu- namanya kita memperkerjakan orang juga, memberikan lahan pekerjaan Iya, buat betul. orang lain juga gitu. Nikah berapa lama nih? 7 bulan. 7-8 bulan. 7-8 bulan. Iya, 7-8 bulan. Dalam 7-8 bulan ini, kerikil udah ada kerikil belum? Udah dong, Kak, pasti. Masa? Udah? Awal-awal malah itu. Iya awal-awal. Cuman orang nggak akan tahu karena kan kita nggak mungkin kasih tahu apapun. Iya. Apa Besar, kerikilnya? kecil, apa atau Apa batu sikap? besar? Tapi kita nggak tahu ya. Tapi semoga jangan ada lagi gitu. Iya, Maksudnya iya, nggak iya. mau gitu. Mungkin karena diomongin jadi biar nggak terjadi lagi. Amin. Ya biasanya cuman kerikil tuh ya namanya kan kita menyatukan, kalau nikah tuh apalagi muda gitu. Waktu dulu kan aku masih nggak tahu kebiasaan buruknya Bang Atta tuh apa, dia nggak sukanya apa gitu. Pas nikah tuh kayak ih, oh ternyata gini orangnya, oh gini ya. Nah itu yang membuat kadang jadi ada Kerikil. kerikil. Dan baru ketahuan setelah tinggal bareng. Iya, terus kayak prinsip gitu. Apalagi kan sekarang Bang Atta kan leadernya suami. Jadi aku yang harus ngikutin. Sedangkan dulu aku tuh anaknya yang alpha gitu, yang apa tuh aku maunya mimpin, aku maunya begini. Aku kok anaknya keras, aku tuh nggak mau diatur apa segala macam. Sekarang yang dimana aku jadi istri, yang aku Ketemunya yang harus. alpha juga. Jadi aku harus yang lebih Tone down. lebih Itu tone dikit. down gitu loh. Jadi aku harus belajar itunya tuh yang awal-awal tuh kayak kadang gemes gitu kayak. Cuman kayak sekarang udah kayak ya udah. Tapi kemarin ada yang caption IG nih yang menarik, yang Apa kamu itu? pasang adalah jangan apa? Semoga nggak ada pengganggu di antara kita ya. Nah, Emang siapa yang ganggu? Nggak ada. Itu aku cuma ngomong doang. Nggak ada beneran. Kirain nggak ada yang ganggu-ganggu. Nggak Kirain ada. gini, Mungkin kamu diganggu kali saya ngomong orang. Enggak ya, enggak ada. Maksudnya tuh kayak ya semoga apa ya nggak Doa ada ya, itu doa. doa lah, semoga bisa berdua Lancar. sama-sama terus, nggak ada Iya, nggak ada Ya, cobaan lah, nggak cobaan. banyak cobaan. Cobaan selalu ada. Benar. Mudah-mudahan nggak banyak. Tapi cobaan. caption kayak gitu bikin orang penasaran ya? iya bikin orang Gantung. langsung langsung follow itu di akun-akun gosip juga iya. Wow. Apa nih? Wow. Ini nih. Ini siapa? Cek gitu. tahu nggak sih Kak, tahu nggak Iya. pertama Wow. jadi pas kemarin Bang Atta itu lagi upload foto itu kan aku lagi pergi sama Mimi sama Bunda, Iya. terus kita lagi perawatan lah cewek-cewek, terus Mimi lihat kan, Kak itu lihat your husband ngapain posting kayak gitu. Enggak, itu dia lagi promo lagi Namanya apa itu promo brand susu. iya. Oh, Terus aku baik. bilang, Jadi kan brand susu ini tuh ada BA-BA-nya. Jadi aku tuh di challenge dalam 3 bulan. Nah, sekarang 2 bulan alhamdulillah udah jadi kayak gitu. Asik. tadinya Bang Atta badannya kecil banget. Iya, kecil banget. Oke. Bener. Kurus gitu kan. Kurus Maksudnya mah. Dulu aku itu pakai kaos aja nggak berani. Jadi aku dulu kemana-mana kalau orang lihat YouTube aku yang lama pasti pakai hoodie. Oh, itu alasan. dulu kan sempat ada isu kurang akur. Iya. Tapi sekarang lengket. Apakah itu bawaan emang hamil? Jadi pengen deket-deket Enggak sosok-sosok sih. ibu mungkin. Kalau Bang Atta tuh selalu ngajarin kan gimana tuh Seng kalau misalnya sama orang tua. Iya, kita harus aku baik tuh sama semua orang tua. sama apalagi kan kalau lagi hamil ini kan doa dari orang tua tuh penting. Jadi nggak boleh ada rasa hati mau berantem atau masih kesel, nggak boleh atau sama orang dendam tua. tuh nggak boleh. Dan kalau kamu jadi istri aku selalu ngajarin respect sama orang tuamu walau bagaimanapun itu. Iya.
Walau bagaimanapun itu, karena di zaman Nabi itu ada orang tuanya mau penjahat sekalipun, ada yang mau mencuri, mau tiba-tiba anggap segala macam lah, sampai ada yang melacur segala macam. Itu Nabi tetap ngajarin orang tua itu harus orang yang kamu hormati. Even mau dia ngerampok mau apa, itu tetap harus kamu hormati. Karena kamu lahir dari perutnya dia gitu. Apalagi kalau orang tua kamu baik, udah mau care sama kamu, udah nggak ada alasan kita sebagai anak untuk menafikan atau apapun itu. Karena berkah dari mereka itulah yang buat kita jadi ada sekarang. Gitu. Walaupun dia cuma misalnya anggaplah nih kayak kamu nih anak, kamu 9 bulan habis itu melahirkan, mau tiba-tiba dia gimana, dia tetap harus ibunya itu kamu gitu. Mau kamu kayak gimana sama dia, ibunya tetap kamu. Telapak kaki kamu itu tetap surganya dia. Jadi kayak telapak kaki ibu kamu itu surganya kamu. Jadi walau bagaimanapun ibu kamu nggak baik, kamu hormat sama dia. Apalagi kalau ibu kamu baik, ibu kamu hebat, ibu kamu pinter, cantik semua, kamu baiklah sama semua ibu kamu, itu berkah buat hidup kamu. Oh jadi seorang ibu tuh nggak mudah loh. Jadi mungkin dulu aku pernah sempat ada kesel atau sempat ada marah atau mungkin ada sempat dendam atau apa, itu aku mencoba untuk udahlah gitu, ya udah deh gitu. Mau sampai kapan kayak gitu. Jadi sekarang makanya aku seneng banget kan bisa bisa apa ya, kita keluarga nih, malah kita mau tadinya kemarin tuh sempat mau liburan bareng ya sayang. Betul. Cuman karena Ini bakal ada pertama kalinya Aurel mau ketemu mama papaku. Pertama kalinya. setelah menjadi istri. Setelah menjadi istri. Oh, oke. Setelah menjadi istri soalnya belum kan pandemi. Jadi pas nikahan aja aku nggak sama orang tua. Iya, jadi tadinya tuh Mimi mau ikut, cuman karena ada berhalangan jadi nggak bisa ikut. Tadinya kita kan mau ke Bali tuh nggak jadi. Jadi mungkin nanti insya Allah habis ketemu sama Gen Halilintar, nanti kita mau liburan juga sama Mimi, sama Bunda juga. Tapi Jadi sekarang mau ketemu Gen pengennya Halilintar tuh dulu. pengen seneng aja gitu sekarang tuh. Jadi malah orang kalau ketemu tuh berkah baby girlnya ini nih keluarganya jadi semakin lengket, semakin dekat, semakin kompak. semuanya. Jadi kan pasti babynya karena kasihan loh, karena babynya nanti kasihan kalau ketika dia udah lahir terus dia tahu ada hal yang gak mengenakan, pasti dia akan bingung. Dan dia nanya, dan kita sebagai orang tua jelasinnya juga pasti oh udah deh ribet deh gitu. Jadi lebih baik udah deh yang kemarin tuh udah lupain, dikubur dalam-dalam, kita coba buat membuka lembaran baru. Keluarga Atta lagi di Malaysia semua. Semua lagi di enggak, Turki, nanti kita ketemunya di Turki. Oh, ketemu di Turki. Jadi kita kemarin mau berhalangan liburan. datang karena nggak Memang bisa travel ke lockdown, segala Indonesia. macam. Memang nggak Lagi di bisa. negara lain yang lockdown gitu. Jadi memang tidak diperbolehkan untuk, memang harus di dalam rumah doang gitu. Banyak Kasihan. gak sih yang akhirnya bertanya-tanya kayak kamu tuh direstuin gak sih gitu? Iya, Karena banyak kan banget. Banyak banget. Oh itu banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Karena memang sulit juga menaklukkan orang tua saya, itu sangat sulit. Itu PR lagi Iya, di hidup mereka nggak aku. kecewa tuh waktu ternyata kok kamu tetap nikah nih padahal kita nggak ada gitu loh. Sebenarnya aku udah menunda pernikahan ini kan 6 bulan hampir setahun juga dari waktu kenal sama dia, karena aku udah dibilang sama Pipi itu mau serius, karena aku nunggu orang tua jadi nggak nikah kan. Nunggu tapi kayaknya udah lama banget nih nunggunya, udahlah. Kan kalau laki-laki nggak harus hadir orang tuanya, kalau perempuan yang harus ada orang tuanya, peraturannya kan gitu. Oh gitu. Umi gak apa-apa kayak gitu, maksudnya Umi Gak apa-apa, aku udah telepon, aku udah video call, udah nangis-nangisan bareng segala macem. Ya aku sebagai laki-laki ya pilih jalan hidup aku gitu. Ya aku harus lakukan ini gitu. itulah saat ibu pada Iya. saat ibu yang aduh tapi anakku udah gede tapi Iya. Padahal kan gitu. pengen ya, biasanya kan pengen datang ya pasti ya. Wow, ini apakah betul ya ada ini, by the way, ngomongin pernikahan tadi. Lid, baru-baru ini baru aja yang menikah heboh, menikah wedding yang besar ya, Ria Ricis of course ya, another YouTuber. Dan ternyata data terbaru katanya udah menggeser posisinya Atta nih katanya sebagai YouTuber dengan subscribers terbanyak di 28,2 juta. udah tahu kan temen aku bule ya kan Boleh. udah tahu dia nggak tahu masa lalu cerita masa lalu juga nggak tahu kan. Enggak Nggak tahu. tahu. Emang Biarin ada aja. ada Biarin apa? Biarin aja dia nggak tahu nih beneran. Dia nggak tahu nih pertanyaan ini padahal ada masa lalunya. Oke, Iya. kita lanjut. Oh, ada Anggap masa aja kan? lalunya. Oke, lanjut. Oke. Oh, ada masa lalunya. Nanti aja aku update ya. Kakaknya cuma membaca dari situ. Baca aja. Kan makanya aku bilang temanku bule netral ya. Oke. Netral. Sorry, netral. Oke. Aku tahu ini, dan Emang aku iya? ngucapin selamat buat Ricis sama suami udah kemarin nikah, happy wedding. Terus sekarang juga abis nikah pesat banget kemajuan YouTube-nya. Aku juga ngucapin selamat
berbahagia dan semoga nanti punya anak yang lucu-lucu. Apakah ada jiwa kompetitif mau menggeser lagi? Enggak, pertanyaannya itu sih, karena kan memang kalau jadi YouTuber, ini kan beneran pertanyaannya. Itu tuh kayak emang terlatih atau terbuat jadi kayak kompetitif gitu loh. Itu kita, walaupun tadi kamu bilang kan sekarang dia udah nggak terlalu. Iya, benar, Kemarin tuh benar. aku sempat ngobrol sama Bang Anta kan. Bang Anta ini kan di YouTube udah berapa tahun? 10. Kalau dari aku bikin pertama video itu yang aku upload kan di channel pertama 2011. Berarti kan udah hampir 10 tahun. Udah 10 tahun. Terus Bang Anta Di channel yang ini udah dari 2013. Berarti udah 8. 8. Jadi hampir 10 tahun aku di YouTube kan. Terus kamu waktu itu udah jadi YouTuber kan nomor 1. Itu Ya. udah Alhamdulillah. itu berapa tahun tuh? Udah lama sih. Untuk jadi nomor 1 itu lama kan waktunya? Untuk build-nya. Untuk build jadi nomor 1 itu lama. Dan jadi Dan nomor bertahan satu, nomor 1 itu kan lama. Iya. Susah juga itu. Tapi nggak tahu sejak aku udah punya anak itu aku udah nggak Udah punya ambisi istri, banget udah punya gitu. keluarga kali. Itu. Iya, udah punya istri, udah punya anak, ambisi nggak ada. Istri jangan dilupakan kali. Belum Nggak, keluar maksudnya dari nggak, rumah. waktu awal punya istri Anaknya masih belum ada keluar. ambisi. Iya, Tapi iya. waktu udah punya anak itu hilang ambisinya. Itu pertanyaan aku kan punya jiwa kompetitif Iya. kalau YouTuber. Nah, ternyata Tapi- ini yang Iya, buat jadi kamu. waktu iya. orang udah pada bilang nih, tahu udah hampir ya udahlah biarin. Namanya rezeki orang, hidup tuh kan gitu, nggak semua orang pasti di atas terus. Binder dan that kalau. Iya, Ya, karena jadi aku bilang aku udah bersyukur kok apa yang udah aku udah dapat rezeki dari Tuhan, udah direzekikan usaha-usahaku sekarang jalan, punya ratusan karyawan, punya anak-anak buah yang Jadi sekarang bisa bisnis ngidupin apa banyak aja? orang. Silakan bisnis apa aja? Aduh, nggak enak. Nggak enak, apa-apa banyak dong, banget. ini kan biar inspirasi gitu loh. Ya karena dulu dari pertama kan clothing line, Ya, clothing. terus Masih ya? masih, terus ada gadget, kita punya gadget, oh, Gadget. handphone, juga. iPhone, gitu-gitu. Oppo dan lain-lain, terus makanan, ada rumah makan Padang juga. harus dong. Ada setiap hari orasi. namanya. Terus apa ya? Aku bikin tuh semua aku rintis ya, Kak. Iya, Jadi iya. bukan semua instan, ada agensi kita sekarang. Iya. Jadi Kita agensi alhamdulillah udah nerima banyak project-project iklan dan ini lebih musingin daripada YouTube sebenarnya Iya, karena iya. terlalu complicated. Iya, Terus iya. kita Yalah, ada ada talent klien. management juga sekarang kan. Talent management kita punya terus punya label musik juga dan itu membuatku udah kayaknya distracted sibuk. waktu tuh udah tinggi. Jadi dari cuman mikirin satu konten buat aku tuh udah Ya, Udah bukan ya. prioritas udah pecah, utama ya. bukan prioritas utama. Terus aku ada keluarga, sekarang aku juga mikirin bisnisnya istri, nanti anak gimana, mikirin. Soalnya sama istri juga banyak kita bikinin bisnis-bisnis baru kan. Jadi tuh aku nge-build dari awal sama istri juga. dan aku tuh selalu bilang sama Bang Ata juga kayak sayang kan kita udah berkeluarga jadi beda mungkin kalau dulu kamu single jiwa keinginan ya itu kompetitifnya pasti tinggi banget gitu ya Iya. nggak mau kalah nggak mau segala macam gitu karena udah berkeluarga kayaknya kalau kamu masih begitu malu sih aku bilang gitu karena kan udah mau punya anak Karena bener, gitu karena kan. ambisi terlalu tinggi Itu tuh juga not nggak baik. happy loh. Iya. Nggak malah happy. merusak juga dia jadi Merusak. rasanya gue harus lebih harus Iya. mau Iya, sampai iya. kapan gitu terus aku bilang Karena nanti aku- kamu bisa bener. sakit loh Aku lama-lama pernah mikirin waktu itu. awal-awal mulai itu kan 5 tahun aku tidur cuma 3-4 jam sampai badan aku kurus tuh kan aku kerja sampai gila. Iya. Kerjanya kayak orang gila. Aku bangun subuh, aku bisa lari, habis lari aku kerja, bisa kerja bener-bener gila. Aku ngerasa diri aku aja gila, mau tipes semua apa aku nggak peduli. Tapi udah dapet rewardnya Tapi soalnya. kan, Iya, jadi udah alhamdulillah. ngerasain rewardnya. Bener. Aku yang aku rasain sekarang full of blessing dari Allah udah ke aku dan udah punya istri yang cantik, udah punya anak yang insya Allah ini malaikatku nanti ya. Malaikatku. Nanti urusan subscriber atau apapun itu ya tergantung sama Tuhan kalau nanti kalau tiba-tiba mengebut lagi ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya aku bersyukur dengan posisi aku apapun itu mau nomor berapa aku udah nggak terlalu pikir lah. Itu Mer yang Iya. aku tanyain makanya karena kan aku tahu jiwa YouTuber itu makanya aku nggak sanggup waktu dibilangin berkali-kali kenapa nggak bikin YouTube, aduh kayak energinya besar banget gitu. Iya, iya, pikirinnya iya. tuh selalu tau Kak itu kan Wah, aku aja capek. kayak sayang kayaknya aku sekarang YouTube-nya mau aktifnya di kan YouTube-nya Bang Antan sekarang namanya AHA doang Iya. gitu jadi di YouTube kamu aja deh karena aku untuk mikirin gitu untuk begitu aduh kayaknya aku udah bukan malas sih udah kayak Energinya tuh ya udah nggak ke situ gitu Udah kayaknya. jadi family channel aja. Jadi family channel aja aku yang ada di keluarga Tapi yang tetap ada di dia situ. YouTube-nya aku tetap bilang gini, kamu tetap YouTuber kamu itu tetap harus aktif. ya Jadi paling bikin seminggu acara sekali masak. seminggu sekali aja Dia juga malas, udah malas kalau udah bikin. Yang semangat suaminya. Suaminya. Iya.
harus Aku malah lebih di-maintain. pengen dianya maju gitu loh. Tapi kadang-kadang gitu kan suami dan istri saling melengkapi. Iya, Iya, benar. benar. Ada saatnya istri lagi pengen tone down, suaminya kenceng ini. Mungkin ada saatnya juga nanti istri mendengerin mau kenceng lagi nanti turun lagi. Ya gitu Iya. kan kayak Tapi senang gelombang. berarti kamu menemukan each other. Klop. Nambah lagi, mudah-mudahan makin banyak blessings lagi. Tadi Ya. denger kalian, aduh banyaklah contoh-contohnya, inspirasi hidupnya kayaknya udah Kita jadi apa ya, udah belajar. matang banget. Apa nikah muda? Nggak ada nikah muda. Siapa yang bilang sih mereka nikah muda? Mereka nikah ini matang. udah matang banget. Ini tuh dikit lagi udah terlalu matang. Kosong dong jadi. Kosong. Thank you banget Tata, Aura. I'm Terima so kasih grateful juga. Kakak Mar. Semoga kita bisa mengikuti Uni. suksesnya kalian juga. Amin. Thank you, amin. Aduh, akhirnya hari ini setelah banyak sekali. Tapi seneng ya. Seru sih. Banyak seru banget. cerita-cerita baru ya ampun. Belajar lagi belajar tentang film, belajar tentang nikah muda ternyata bisa udah matang. Dan ternyata mereka matang banget ya. Tapi gue tuh pengen sesuatu yang apa ya? Something rewarding. Capek ya jadi mama, harus Kerja. Langsung curhat. kerja. Happy kok happy. Kerja. Gila. Tapi Tapi punya reward buat apa? mau yang segar-segar. Allah. Bukan laki tapi. Apa? Kira. Mau yang segar-segar, yang manis-manis. Oh, kok jadi kemana-mana pikirannya? Ada. Asik banget. Wait to claps. Aduh, terima kasih banyak. Thank you. Salah, thank you. Oh, bukan ya. Oh, yang itu nggak apa-apa. Yang itu gua ambil 2. Yeah. Magnum double chocolate. Ada bukannya harus dari bawah sayang. Ini kan. Jadi kita Oh iya deh steaknya. Oke, there you go. Nah. Manisnya dapat nggak? Segernya dapat nggak? Lupa tadi cheers saking pengen buru-buru. Oh iya, cheers. Cheers. Buat gue nih ya, tadi kan long day, ini gue kebayang kalau misalnya kita di rumah nih, misalnya lagi WFH kayak kemarin, nemenin anak-anak WFH apa, sekolah online, dan gue ini juga reward. Atau misalnya gue lagi macet-macetan seharian, rasanya pengen mampir beli ya, makan es krim. Ya nggak sih? Ya, sebenarnya sih intinya ya kita juga jangan pernah lupa untuk ngasih reward ke diri kita sendiri. Little things lah kayak sweet dessert, nice dessert, ya kan? Self reward ya. Uh-huh. Gampang ya kita ya, gampangan ya. Gue pikir harus holiday, ternyata enggak loh. Ini No. cukup loh ternyata. This is good. Heeh. Oke. Dan ini juga sekalian apa ya? Ngucapin ke diri kita sendiri kayak we've done a great job. Cheers. Cheers, cheers. Mm. Great job today. Great job. Thank Thank you so much. Job well done. Thank you. Pink.